Tahumu lebih berbulu daripada tahuku. Aku menggunakan air garam untuk membuat tahu lebih tahan lama. Tapi aku tidak menyangka dia masih rusak. Semuanya buruk seperti ini. Aku yakin aku tidak salah, bahkan buang talenan ini. Hei, kenapa kita tidak ganti hidangannya? Kamu bilang mau ganti apa? Kenapa aku tidak mencoba? Bukankah Nyonya Sai bilang jangan masuk dapur? Aku tidak masuk. Aku di luar. Tidak, tahunya berbulu. Tidak, bisa membuat tahu berbulu. Wah, baunya enak. Tidak ada rasanya. Aha, Oke Luo, kamu tidak tahu. Ayam tidak cuan punya cara makan, yaitu menggoreng tahu berbulu ini untuk dimakan. Lalu enak dicelupkan ke cabai. tidak Nyonya Cao. Tuan muda kita yang keenam punya meter perut. Tubuhnya sangat berharga. Ini kesalahan. Tidak boleh terjadi. Tidak masalah. Lihat, tahu ini bersih seperti salju. Pisau gas seperti Gyo. Tidak mudah jatuh ke tanah. Masih terselamatkan. Kamu benar-benar tidak melakukannya. Sama sekali tidak. Itu luar biasa. Bisakah ini berhasil? Sup aprikot merah paling baik untuk perut. Kakak Zen harus tetap minum, agar bisa sehat. Sebenarnya, masalah perutku sudah tidak masalah lagi. Jangan repot-repot membuatnya lagi. Bagaimana itu bisa dilakukan? Tuan kecil menggoreng kacang berbulu. Songwu, kamu masih memanggilku kakak. Ini tiba-tiba berubah. Cock action, cock action. Bukankah kamu tidak menyukaiku karena kamu sangat buruk? Tidak suka orang asing. Tuan kecil. Si kecil ini bersalah. Mohon hukuman Tuan dikurangi. Apa ini? Ini tahu. Hei, si kecil ini ingin menyimpan semua tahu dalam garam sebentar. Tapi tidak menyangka masih rusak dan berbulu. Rasa sudah terlambat untuk pergi ke kantor urusan dalam negeri untuk mengambilnya lagi. Aku dengar tahu berbulu ini di kalangan rakyat bisa digunakan untuk eksperimen tahu. Lu Bao Tian. Si Koharamau, Kamo. Bisakah tahu berbulu ini dimakan oleh Xiao Su? Benar, Koki Liu. Benda ini tidak buruk untuk dimakan Li Wei. Apa yang bisa kulakukan jika kakak Zen dan aku makan dengan buruk? Benar kan? Tahu ini benar-benar bisa dimakan. Belakangan ini udara pengap, nafsu makan tuan kecil kurang. Tahu wol bisa membangkitkan selera. Aku mencicipinya saat Koki Liu baru saja menyelesaikannya. Tidak masalah. Benda ini sangat berbahaya. Bagaimana bisa dimakan? Benar-benar bisa dimakan. Jika tidak percaya, aku akan tunjukkan. Sungguh enak. Lihat, kamu. Cobalah. Bebe, Kobala. Lihat, cobalah. Kobala. Liu Baoxian, apa yang masih kamu lakukan? Cepat bawa tahu ini pergi. Ya, ini semua kesalahan si kecil, Delo. Aduh. Sakit. Sungguh enak. Sudah kubilang ini enak. Tuan muda benar-benar menganggapnya enak. Ujian untuk Xiao Su. Ini yang seharusnya dilakukan si kecil. Nyonya Samping cukup bijak kali ini. Tahu berbicara untuk Tuan di depan Tuan muda. Nyonya Samping melakukan dengan baik hari ini. Bukan itu.
Aku bilang Nyonya Samping. Bisakah kamu muncul seperti manusia? Koki Liu, apakah kamu melihatnya hari ini? Selama masakan dibuat sesuai resepku. Enak dan bergizi. Nyonya sayang pasti bisa menyenangkan atasan. Kamu sangat hebat. Kamu bisa melakukannya sendiri nanti. Aku tidak sehebat kamu. Kamu adalah satu-satunya pasangan tangan yang terampil di dunia ini. Secara umum, ini sedikit enak. Ini enak seperti yang kamu buat. Itu benar-benar keterlaluan. Kurang pujian. Langsung ke intinya. Aku tidak tahu cara memasak. Tapi sedikit riset tentang makan. Kita berdua hidup di bawah tuan muda. Kamu lihat, ini seperti rekan kerja. Sebagai rekan kerja, maka kita harus bekerja sama. Hei, kamu rindu naik pangkat. Aku ingin makan makanan enak bersama. Kita bekerja sama. Bagaimana kalau menyenangkan atasan bersama? Aku bersedia. Ini adalah telur asin legendaris. Nyonya memiliki mata yang tajam. Ini benar-benar jahatnya. Teller Pancake. Tambahkan 2 tablet. Kamu akan melakukan seperti yang aku katakan. Menunggu dipuji. Banyak buku. Ini adalah perkembangan terbaru dari mie ayam bayam telur kecil. Juga tolong kurangi rasa utama. Sepertinya sudah makan. Aku tidak makan bayam. Ini sepat. Telur asin ini digunakan sebagai bumbu. Bisa mengubah rasa bayam. Cobalah. Aku tidak pernah makan telur asin. Liu Baoquan melakukannya dengan sangat keras. Cobalah. Liu Baoqian, kamu melakukan pekerjaan yang baik di sini. Bagaimana memasak dengan lompatan dan tiba-tiba mulai mengerti? Seperti yang dilakukan orang lain adalah tuan muda bercanda. Makanan yang disajikan oleh tuan muda secara alami dibuat oleh orang kecil sendiri. Haha. Apakah ada yang lain? Upacara tidak jelas. Wu Wu Hao Xiang S. Self-cultivation disebut sebagai perbuatan baik. Setelah kelas, tolong semua tuan muda untuk rajin dan tidak berterima kasih. Hanya dengan cara ini, kita bisa mendapatkan persetujuan dari tuan. Efektivitas pengadilan awal. Setelah kelas selesai, 6 tuan muda datang ke sini sebentar. Kurang artikel utama yang diusulkan. Bisa diubah dari pajak per orang menjadi pajak atas aset lapangan. Ini adalah kebijakan yang bagus. Sebenarnya, bukan hanya aku. Dan cuan dilanda banjir. Jika hukum ini bisa diimplementasikan. Ini juga bisa menyelesaikan penderitaan para pengungsi di Dancuan. Tapi artikel yang aku tulis. Ayahku tidak pernah berani. Tenang saja, Tuan Kecil. Aku akan menunjukkannya kepada Tuan sendiri. Terima kasih, Tuan. Aku membawa ikan asam manis, rebung tumis, dan anggur plum. Haha, ini adalah tangan minyak merah dan daging rebus yang aku siapkan. Dan Mo Suewang, aku pikir kamu bisa makan pedas terakhir kali. Aku akan memberimu sedikit lagi. Terima kasih. Aku membawakanmu angsa panggang. Kalian benar-benar hebat. Aku juga punya kabar bahagia untuk kalian. Aku, Li Wei, berhasil memperkenalkan Koki. Dia memenangkan hak memesan hidangan dari 6 rumah besar. Nanti, aku tidak perlu kalian bantu lagi. Aku juga bisa membawakanmu hal-hal baik. Hebat. Akhirnya berhasil. Bye-bye. No way. Kakak Begonia. Dari mana kamu bisa datang? Bukankah kamu mengambil kelas ini? Jangan dibahas. Sejak masuk istana, 3 tuan muda ada di rumah setiap hari. Kami sudah bosan. Lebih baik bersembunyi di rumah. Hei, izinkan aku memperkenalkan. Ini adalah istri dari 3 tuan muda. Kakak Begonia dan saudari-saudarinya.
Ini kakak Hao Jia, istri dari tuan kedua. Ini adalah istri dari 5 tuan muda, Shang Guanjing. Ini adalah istri dari 7 tuan muda, Sisi. Heh, kami sedang berbagi makan siang. Apakah kamu ingin bergabung? Kebetulan sekali, katanya tidak ada yang enak di sup dan air dari 6 tuan muda. Kami punya beberapa hidangan kampung yang sangat besar. Kita bisa mencicipi bersama. Ayo, ayo, duduk, duduk, makan. Wah, hidangan di sini sangat beragam. Aku tunjukkan padamu, bagaimana dengan yang kami bawa ini. Ini ciri khas daerah besar Jinchuan kami. Oke, yang bagus. Haha. Aku dari Mochuan. Orang-orang kami di sana suka makan daging kambing potong tangan. Baunya enak. Ini ikan mandarin yang bau. Yah, rasanya memang. Hahaha. Sungguh, kami dari Changchuan. Silakan dan sedikit kekinian dan sedikit hujan. Tidak ada yang enak. Hanya mengawetkan beberapa acar atau semacamnya. Silakan. Ini pesta makanan Juchuan kami terlalu beragam. Makan malam, makan malam, makan malam, makan malam. Waktunya makan. Oh benar. Kepada Rese memberitahu petugas berikutnya. Para wanita akan diperiksa oleh rumah. Komentar Nyonya Said selalu benar. Jika Tuan menyalahkan, tidak ada cara untuk mengatur keluarga. Reputasi kerja keras sang tuan muda akan sia-sia. Aku benar-benar ingin makan, baunya enak. Biarkan aku mencicipinya. Berdiri untukku. Jangan berkata sepatah kata pun. Biarkan aku menemukan lelucon makanmu lagi. Langsung memukul papan. Mami ini. Aku adalah tuan rumah resmimu, Beyan. Mami sebelumnya. Terlalu luas untukmu. Mulai hari ini, tepat di bawah hidungku. Kamu tidak boleh membuat kesalahan. Harus memberi contoh, norma untuk dunia. Peribahasa rakyat. Jaga mulut seseorang adalah mengontrol kaki seseorang. Kata-katanya tidak kasar. Kamu perlu berlatih dengan hatimu. Untuk bisa naik ke ruang tamu, turun ke dapur. Putri, makanan yang kamu masak bikin kesal. Kalau wanita Sinchuan juga bikin masakan seperti ini, aku mungkin sudah dibuang 80 kali. Ini lebih dari sekadar mengusir suami. Ini seperti mengirim suami ke neraka. Kamu ngomong lagi? Putri, kamu bisa menindas pria di Dancuan. Mencari menantu, tapi ini bukan kampung halamanmu. Tidak ada yang jadi ibumu. Tidak ada yang memanjakanmu. Mami, tolong bantu aku lihat masakan ini. Sepertinya warna masakanku kurang pas. Ah, menurutku ini sudah bagus. Tidak tahu harus menambahkan apa. Kalian berdua benar. Ini sepertinya pernah lihat. Aku rasa yang ini melindungi mereka satu persatu, kan? Kupikir itu seorang saudari. Kawamoto baru adalah pria yang bertanggung jawab. Kalau tidak mengerti urusan dalam istana, mereka tidak layak jadi budak atau pelayan. Mami, ini agak keterlaluan yang kamu katakan. Tidak hanya menghina Sheriff, tapi juga menghina para dayang. Bermartabat juga mengambil uang dan bolos kerja. Tidak bisa sembarangan menindas. Lagi pula, hanya tidak bisa masak. Kamu adalah Mami. Harusnya lebih banyak menasihati dan mengajar untuk menghilangkan keraguan. Bukan menekan orang seenaknya seperti ini. Kamu membantah aku? Aku hanya bersikap masuk akal. Diam. Kamu, orang Jichuan yang cuma jadi pelayan, berani bicara padaku? Hei, nak, masih melindungi, ya? Hei, baiklah.
Aku ajari mereka jadi istri. Bagaimana bisa mereka taruh kubis sebesar ini di mulutku? Meniup kotor yang mana? Ah, bagaimana bisa sebesar ini? Lihat, dia mengakuinya. Mereka baru saja taruh kubis di mulutku. Aku suapkan makanan. Bahkan jadi pahlawan untuk orang lain. Kalian bukan orang baik. Panggil aku semua. Cukup pukul 20 papan AHA. Ini keterlaluan. Lihat anjing-anjing mati ini. Lihat, masukkan ke mulutku. Setelah bertarung, sakit. Sakit atau tidak? Sakit, kan? Kamu juga tidak dapat pikirin rasa sakit. Punggungmu sakit? Aku tidak sakit. Kamu lihat kamu berdiri. Hei, Infanta, dia tidak dipukuli? Praktisi bela diri memiliki tubuh yang kuat. Tuan kecil, Mengapa masih ingin mengundang orang tua? Enam tuan muda seharusnya benar-benar mendisiplinkan Nyonya Samping. Jika kamu membiarkan Li berbaik hati dan sombong, abaikan aturan Shinagawa. Ini akan menyebabkan masalah besar di masa depan. Mami tahu wanita di halaman dalam tidak mudah. Mengapa begitu malu? Shangguan Depuculi. Kamu tunggu aku. Oh, dengarkan aku. Aku menggendongmu. Pria baik tidak akan membiarkan wanita lemah berjalan sendirian. Berikan padaku. Ayo. Ibumu, sayal. Bukankah kamu terlalu berat? Senjatanya terlalu berat. Tunggu sebentar. Haujia. Ini untukmu. Kamu baik-baik saja? Kamu juga baik-baik saja? Ya, baik. Aku tidak butuh. Aku baik-baik saja. Kamu sebaiknya memberikannya kepada Shangguan. Dia terlihat cukup kuat. Tapi hati yang tidak adil. Tidak apa, aku masih menggunakannya. Itu benar-benar tidak perlu. Terima kasih, tuanmu. Oke. Lalu hati-hati saat pulang. Bukan apa-apa. Ayo pergi. Sisi matahari ini. Di sana. Nyonya Samping dalam masalah besar kali ini. Kakak yang melapor ke rumah interior. Bahkan 6 tuan muda mengikuti. Tidak hanya denda uang bulanan. Kamu harus berlutut di ruang leluhur. Tidak, sayangnya, duduklah. Bagus. Dekan pipi, ambilkan saya pena dan kertas. Ayo, Nyonya. Nyonya Said, kamu menulis surat lagi. Aku tahu aku tidak bisa mengirim surat. Kalian semua akan memberikannya kepada Sushen. Tapi aku ingin punya pikiran. Tidak, Nyonya Said, tidak perlu menjelaskan. Kita semua meminta-minta makanan di rumah orang lain. Tidak mudah. Aku mengerti. Tidak, Nyonya Said. Kami telah menyembunyikan suratmu. Untuk mencari kesempatan mengeluarkannya. Kamu bilang jika Tuan tahu surat ini dari rumah, dia tidak akan bisa mengirimnya sama sekali. Akan sedih. Itu sebabnya aku memberitahumu. Jangan katakan yang sebenarnya padanya. Dia baru masuk rumah dan bodoh. 1 hari adalah 1 hari. Tapi siapa tahu Menersu tiba-tiba memeriksa kamar tidurnya. Menyita semua suratmu. Yuping dan aku takut. Tidak memberitahumu. Terima kasih. Aku pikir aku datang ke Sinchuan tanpa sanak saudara. Tidak ada yang bisa diandalkan. Terima kasih telah memperlakukan aku dengan baik. Aku membuat kesalahan besar hari ini. Mungkin kamu harus membayar hutang dengan nyawamu. Dengan tulus mengirim. Surat wasiat selalu bisa. Siang hari membuat pantangan besar. Mungkin siap.
8 orang membawa peti mati. Cukup momentum. Apakah kamu kucing? Kamu kucing. Tidak ada suara saat berjalan. Kamu menulis seperti kucing. 9 nyawa cukup untuk melunasi hutang. Aku dengar kamu telah dipotong pembayaran bulananmu. Dia juga dihukum berlutut di ruang leluhur. Maaf. Uangnya memang dipotong. Hukuman memang hukuman. Tapi bukan salahmu. Kamu benar-benar berpikir begitu? Waktu aku kecil, aku memanjat pohon dan memukul bunga belalang di sekolah swasta. Ibuku diundang ke sini. Alhasil, ibuku bilang ke Tuan, jangan bunuh hobi anak. Apa yang aku lakukan? Jangan bergerak. Sebenarnya, waktu itu aku tidak memukul Huai Hua. Malahan, kakiku yang terluka. Jangan pulang. Ibuku memberiku obat yang sama. Kamu sangat mirip ibuku. Ah, his. Maksudku, kamu terasa seperti ibuku. Sebentar, tanganmu menyentuh kakiku. Lab sendiri. Tuan kecil, aku tidak keberatan. Tuan kecil, aku keberatan. Pria ini. Hu Shaoshu, Xiaguan berani bertanya. Bagaimana kamu bisa terluka? Aku terbentur air. Maksudnya dia terbentur air. Aku khawatir terlalu berat. Aku akan bantu yang angkat. Hasilnya tidak sengaja jatuh. Luka ini tidak terlihat seperti jatuh. Seperti ditendang keledai. Kalau kamu tidak bilang dokter itu dokter. Penglihatan yang bagus. Setelah aku jatuh di sini. Kebetulan seekor keledai melebih-lebihkan dan menendangku. Camel. Wu Shaoshu, ikan ini akan sembuh dalam 2 hari. Bagus, Tuan Yu. Kalau begitu petugas akan pergi dulu. Bagus. Silakan lewat sini. Kalau kamu tidak apa-apa, kami akan pergi dulu. Hei, jangan. Oh hey, dengarkan aku, Camo. Kamu belum mengobati kakimu? Aku tidak mau. Baiklah, kungfu kamu lagi tinggi. Kalau itu akan obatnya. Ayo, duduk, kamu duduklah. Hey, berikan padaku. Up. Kamu tidak perlu memberiku apa yang kamu berikan kepada orang lain. Tidak, aku tidak bisa bangun. Kamu dan aku memberikannya kepada siapa? Kamu sudah memberiku panggilan seperti itu. Aku masih merawatmu. Tidak bisakah kamu lembut? Berikan padaku. UPS, parong. Nah, itu tidak akan seperti itu. Aduh. Kamu ingin menikahi Haojia. Kamu pergi menikah kamu. Jika kamu tidak bisa menikah, tutup mulutmu. Kamu ingin aku seperti dia, bukan? Aku memberitahumu. Kehidupan berikutnya tidak mungkin cemberut. Turuan,
Hari ini di ruang buku Newei. 6 tuan muda dan 5 tuan muda semuanya sudah dihukum, bukan? Aku mendengar itu. Mereka bertentangan dengan kakak Yan, dan juga menggerakkan tangannya. Ibu Yan ini adalah orang tua di samping ibunya. Mereka sangat berani. Hao Jia, kamu selalu bergaul dengan mereka. Tidak juga seperti bulu berkumpul. Keluarga Hao Tahu cukup baik. Di masa depan, aku akan sedikit dekat dengan mereka. Terutama yang tua 6 dari Jichuan. Pria ini menyelidiki pikirannya. Kali ini, dia mengambil keuntungan dari kakak ketiga. Mengambil kredit di depan ayahnya. Percaya bahwa dia bukan hal yang baik. Di masa depan, kita tidak akan bergaul dengan orang-orang yang tidak 3 atau 4. Li Wei, tuan muda, bukanlah pria yang tidak 3 dan tidak 4. Tinggal bersama mereka untuk waktu yang lama. Akan bertentangan denganku. Selir tidak berani. Tuan kecil, hari ini aku pergi melihat ibuku. Dia baik-baik saja. Aku juga mengirimkan beberapa suplemen. Kamu harus tahu bahwa ibu tuan muda adalah Nyonya Chuan. Hanya 6 pikiran kecil. Tidak pada dasarnya di atas meja. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Itu benar. Hari ini, aku meminta dapur kecil untuk membungkus beberapa sup telinga perak yang tenang. Kurang terutama setelah sibuk nanti. Datang saja ke kamarku dan makan sedikit. Bagus. Aha. Naomi sighed, sederla dulu. 2 tuan muda tidak akan datang hari ini. Kupikir aku datang ke sini untuk bekerja, Bung. Tidak kusangka ini adalah hewan peliharaan. Bujuk saat senang. Kutendang saat aku senang. Aku sangat iri pada Li Wei dan Shang Guanjing. Bisa begitu sembrono, nekat. Aku tidak punya latar belakang Shang Guanjing. Juga tidak seperti Li Wei yang dicintainya dan didukung semua orang tuanya. Tapi hari-hari sekarang lebih baik dari sebelumnya. Menikahi Tuan. Ibuku ada di rumah. Bisa juga lebih baik. Hari-hari berlalu seperti ini. Selalu mendapatkan sesuatu yang kuinginkan. Banjir sering terjadi di Dancuan hari ini. Leluhur telah mengundang 2 Master Sichuan terakhir untuk bekerja sama dalam penanggulangan bencana. Tapi takut penyelamatan tidak mendesak. Aku tahu ketika Tuan. Meskipun Sichuan memerintahkan bantuan bencana, tapi Dancuan sedang musim banjir. Bencana tahun ini juga lebih parah dari tahun-tahun sebelumnya. Aku akan melihat dokumen ini dan memikirkan sesuatu. Untungnya, itu dinyatakan dalam teori kebijakan sekolah. Jika Tuan muda bisa menikmati solusi praktis kali ini, itu akan dihargai oleh Tuan. Pertama-tama, wajar untuk mengendalikan banjir dan menempatkan pengungsi. Tapi ladang yang baik tergenang dan hutan yang dibudidayakan hilang. Bagaimana mengkotak-kotakan pertanian Murbei adalah hal besar. Anjing ini dari Nyonya Said. Ya. Ini adalah inspeksi bawahan. Xia Chuan berharap Tuan muda tidak tertangkap oleh cinta anak-anaknya. Kesempatan ini langka. Jika Tuan muda bisa memegangnya, maka promosikan dengan Tuan muda. Alam bisa mendapatkan dasar yang lebih baik. Ini tergantung pada orang lain, tidak akan bertahan lama.
Jika kamu melindungi bidak catur yang tidak terlalu bagus di mata orang luar, bisa juga memanjat tinggi. Bukankah itu lebih menyenangkan? Aku akan berusaha sekuat tenaga. Tapi bagaimana masa depan? Semua tergantung pada keterampilan. Nyonya Chao, apa yang kamu tulis? 6 atau 5 tuan muda, pria ini sangat dermawan. Aku ingin membasuh dagingnya dengan baik. Bantu dia menjaga perutnya dengan baik. Ini resep untuk perutnya. Akhirnya kamu mengerti. Pikir apa sih? Kamu baik saja, tidak apa-apa. Tanpa alasan untuk menebus kesalahanku. Ayo. Pelanken. Hati-hati. Sayang, Tuan kecil tidak puas. dan Chun Shui adalah urusan rakyat. Selalu merasa ada yang kurang. Cock action. Kakak Zen, apakah kamu lelah? Ada yang ingin kamu makan? Aku akan buatkan untukmu. Aku tidak lapar, kamu keluar saja. Ya, tapi aku ingin di sini bersama Kakak Zen. Kamu lihat apa? Belum lama ini sendiri. Tuan kecil, ini adalah camilan sopora japonica terbaru yang kubuat untukmu. Semua dibuat oleh Poke Liu. Kelihatannya enak. Waktu kecil, aku memanjat pohon di sekolah swasta dan memukul sopora japonica. Lempar keamanan. Aku lihat kamu sekarang sangat dekat dengan Nyonya Said. Adieu, Nona-san. Kamu tidak senang mengatakan itu. Haha, bukan dari tuan kecil harimau. Oh, Nona-san. Nona-san. Oh, leluhur kecilku. Dan Cuan ada di samping lagi. Nyonya, tuan kecil, ini urusan bisnis. Kalau tidak, kamu juga tahu tentang banjir di Dancuan. Aku dengar sedikit waktu kecil. Ada juga banjir sesekali saat musim banjir di Jichuan. Terutama waktu yang serius. Orang di rumah akan memilih pengungsi untuk diurus. Karena saat itu, akan 30% lebih murah dari biasanya. Bahkan setengah lebih murah. Apalagi yang mau dikatakan? Pernah mengalami banjir. Orang tuaku akan mengelilingi ladang. Lalu mengelilingi rumah dan lumbung. Juga akan ada anjing. Untuk menghadapi korban bencana, merampok makanan, melukai orang, menghancurkan rumah. Bencana kehormatan mantel. Setelah bencana berakhir, mereka akan menyelinap pergi. Kurang dari 10 orang muda dan kuat tinggal di tempat lain untuk menetap. Dalam jangka panjang, masalah kehilangan penggantian nama akan menjadi lebih serius. Sayangnya, mata tertuju pada musim banjir Sichuan. Kamu mengambil banjir sebagai topik. Biarkan mereka menjawab. Ide itu bagus, UM. Banjir Dancuan. Tahun demi tahun, tua. Ini juga nenek moyang khawatir selama bertahun-tahun. Aha. Tuan muda yang belajar dengan Chen harus berbagi kekhawatiran dengan mereka. Tapi 5 kata buruk yang lama ini. Darah anjing merangkak lebih kuat darinya. Anak kedua mendorong pengembangan pertanian. Untuk memulai dengan bijak. Biarkan rakyat belajar teknik bertani. Tim yang rusak. Bagaimanapun juga terlalu tinggi. Tuan Dandi, artikel ini ditulis dengan indah oleh penulis. Kosong dan mewah. Sayangnya, tidak berguna. Perbedaan pendapat 4 tuan muda agak menarik. Dia berdasarkan pada Jeruk dan Huainan. Dikatakan bahwa Nongsang tidak bisa dijadikan naskah. Untuk mempertimbangkan lingkungan lokal, populasi. Yang keempat selalu bijaksana dan baik.
Para menteri dari 6 tuan muda juga melihatnya. 6 baru-baru ini benar-benar jauh lebih stabil. Dia sakit sebelum pulau. Aku tidak pernah menyadari bahwa dia masih tahu hal-hal ini. Untuk membangun Shenong sebagai pewaris yang lelah, untuk menguntungkan dunia. Yao hidup 4 anak, dihormati oleh kebenaran yang jelas. Mengikuti hidupnya, dia sebenarnya menjaga Yu Ketutian. Semua bangsa akan benar, dan mereka akan diajar dalam damai dan kemakmuran. Dia mengutip sebuah bagian dari nama yang sama. Yang keenam benar-benar pekerjaan yang sulit. Dia bahkan menyebutkan kehilangan penggantian nama. Jika tidak ada makanan, dia juga tidak bisa memikirkan ini banyak. Bawa 2 artikel ini ke tuan partai. Biarkan dia melihat dengan baik. Panggil 6 lagi. Ja. Lihat ayah. Teori strategi. Gu sudah melihatnya, sangat bagus. Terima kasih atas apresiasi ayah. Tuan, ada sesuatu yang ingin ditanyakan padamu. Pengiriman pasokan banjir dan cuan menjadi masalah. Makanan yang tertunda di jalan sangat mudah busuk. Aku tidak tahu apa yang ada di pikiranmu. Ya, tidak masalah jika kamu salah. Haha, tuan kecil bekerja keras. Nah, sang tuan sedang terburu-buru memanggilmu. Tapi setelah membaca teorimu, itu Ayah puas. bagus sekali. Bagus sekali. Hei, Tapi sang tuan punya topik baru. Ada pikiran di benakku. Tapi tidak berani mengatakannya. aha, Jika kamu mengatakan, akan membuktikan langkahnya membuka kanal baru dan salah. itu tidak bisa dikatakan. Tidak bisa dikatakan. Apakah sang tuan salah? Salah juga benar Ya, Yang mulia, kenapa kamu masih berdiri di sana? Bawa semua barang ini keluar. Semua barang berharga diubah menjadi emas dan disumbangkan. Dan ini adalah kancing. Cepat. Shangguan, Bagaimana kamu datang? kami dengar dan Cuan kebanjiran. Kupikir kamu pasti mengirim sesuatu pulang. Aku tidak punya apa-apa yang bagus. Kamu ambil perhiasan ini dulu. Dan ini, aku menyumbangkannya bersama saudari-saudariku. Kamu juga memberikan. Banyak yang sudah tua. Ada uang untuknya. Tidak buta putih. Kenapa tidak kamu berikan kepada orang-orang dan Cuan? Di hari biasa, dia tidak sedikit memberi kita hadiah. Kami tidak ingin menunjukkannya dengan emas dan perak. Aku mengambil orang-orang Tancuan. Terima kasih semuanya. Kamu juga jangan terlalu khawatir. Konon ahli baru sudah mengirim lebih banyak staf. Lo sudah dialokasikan. Tunggu pasokan sampai. Ini akan membaik perlahan. Pikirkan aku. Aku juga ingin menyumbang sedikit. Beli. Ini daging dan darah segar mentah. Makan rambut panjang. Baifu harus memberkati orang-orang di seluruh dunia. Dalam kedamaian dan keamanan. Ya, bisa kamu masuk ke dapur?
Baifu juga mendapat kehormatan. Dapur apa yang benar-benar digeneralisasi? Liu Baoguan 10 tahun seperti sehari. Tidak akan ada trik. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak hidangan baru? Aku salah. Itu lucu. Tidak ada yang menyalahkanmu. Liu Baoguan tapi keras dan lembut tidak makan. Hanya dalam beberapa hari, kamu benar-benar merawatnya. Tidak ada tembok selatan yang tidak bisa dihancurkan. Cocokkan saja obat dengan kasusnya. Bagaimana kamu membuat semua orang menyukaimu? Aku tidak tahu. Aku pikir kamu juga menyukainya. Bukan berarti aku tidak terlihat hangat. Apakah kamu keledai? Maafkan aku. Tapi kamu tidak bisa begitu menakutkan. Aku menemukanmu orang ini. Aku suka bermain trik ketika ada sesuatu di pikiranku. Aku tidak menipu siapapun. Katakan, menghadapi sesuatu yang sulit. Sebagai wanita sampingan, seharusnya ini menjadi kelegaan untuk pemiliknya. Ternyata ini halnya. Kamu punya cara. Ini butuh cara apa sih? Gunakan saja hatimu. Kamu cobalah untuk tidak memikirkan Tuan sebagai majikanmu. Dia adalah keluargamu. Bicaralah saja dengan keluargamu dan jujur. Keluarga. Keluarga. Aku gagal, aku gagal, aku gagal. Bahkan anjing pun tidak. Aku juga menggunakannya untuk bersaing mendapatkan kasih sayang saudaraku. Aku tidak akan pernah membuatnya mudah baginya. Gadis. Yang ke-9 ku dengar kau bilang, jangan biarkan wanita sampingan merasa lebih baik. Tapi kau tidak melakukan apa-apa. Chef Xia, ada apa? Rencana kita adalah kau menulis surat cinta palsu. Lalu sembunyikan di sini. Biarkan Mendersu bawa orang untuk memeriksa lagi. Katakan Li Wei berselingkuh, Kang. Aku sudah berbicara denganmu di rumah setengah hari. Kenapa kau masih bertanya? Cut, Tongus Adventure, Master Ada APA. Pernahkah kau berpikir kata-kata Li Wei sangat buruk? Kau sangat serius saat menulis surat ini. Liu Xiaozhu bukan tulisan tangan Li Wei pada pandangan pertama. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku tidak melihat semangatmu yang tinggi. Juga membanggakan rencana cerdik sendiri. Berani-beraninya orang kecil di langit yang tidak punya apa-apa di bumi bicara. Berani-beraninya kau mengatakannya sekarang. Aku takut kau membawa masalah padaku saat aku mati. Pev, jangan teriak, jangan teriak. Dokter, Camarilla. Ayo, Sembabura. Ayo. Jangan pikir, jangan pikir. Master, Kenapa kita tidak memberi Baifu pelajaran keras? saat itu, 6 tuan muda pasti mengakui Li Wei merawat Yo untuk mengobatinya. Lalu biarkan aku membuat siksaan Beef tidak bisa dikenali. Hehehehe. Hati-hati dengan Tuan Panjang. Bagaimana kau bisa menjadi seperti ini? Sakit? Nyonya Samping, bagaimana kau membuat Baifu terlihat seperti ini? Dia bukan aku. Astaga, siapa yang ditipu anak ini? Kau tidak tahu. Aduh, Aku sedikit gugup saat bangun pagi. Lihat dia seperti ini. Aku malah lebih baik. Kau tidak perlu gugup berbicara dengan ayahmu. Jika masih tegang, ambil saja permen. Bagaimana kau bisa menghentikan tubuh ini?
Kalau begitu aku pergi dulu. Ada apa denganmu? Bagaimana kita membuat Baifu tidak bisa dikenali? Wajahnya tidak bisa dikenali. Dia hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bunga lagi. Apa yang kamu pegang di tangan? Apa maksudmu? Kamu bilang aku yang melakukannya. Apa yang membuatmu mengatakan aku punya bukti? Halaman penuh kecuali kamu. Siapa lagi yang akan melakukan trik anak-anak ini? Untunglah kamu memukulku sekarang. Hilangkan ketegangan tuan muda. Bagus. Jangan lakukan lagi. Kembalikan seperti semula. Bersikap baik padanya. Permainan macam apa yang kamu lakukan denganku di sini? Tunggu saja, aku tidak akan membiarkanmu merasa lebih baik. Oh, itu bagus. Anakku dan anakku datang untuk menyambut tuan. Bisakah kamu memikirkan sesuatu? Bagaimana mengangkut bahan Xingchuan ke Danchuan? Baiklah. Kamu punya sesuatu untuk dikatakan, tapi tidak ada salahnya mengatakannya. Ini menutup pintu. Anak itu berani mengatakan beberapa kata kepada ayahnya. Lanjutkan. Bahan yang dikirim ke Danchuan rusak. Karena jalur air. Jadi kamu pikir ketika pergi ke Hanland, itu yang pertama mengabaikan penentangan para menteri. Membangun kanal Qingtan ini bisa membuat peredaran bahan secepat mungkin. Sekarang kamu juga berpikir ini langkah yang salah. Aku tidak berpikir ada yang salah dengan langkah ini. Kanal Xindan telah membawa manfaat besar bagi kedua sungai. Tapi transportasi air lebih terpengaruh oleh cuaca. Tapi iklim di Sichuan berubah-ubah dan tidak bisa diprediksi dalam jangka panjang. Masalah seperti ini sulit dipecahkan. Oleh karena itu, saran Menteri Anak adalah transportasi darat bisa dilakukan bersamaan. Paralel air dan darat adalah solusi jangka panjang. Li Bai, lihat ide bodohmu. Benar bahwa semua orang telah mengurung diri di rumah dan tidak bisa keluar. Itu nyonya muda. Aku tidak mengatakan kamu. Tuan muda tidak tumbuh bersama pemilik kapal. Akan diabaikan. Kamu berkeributan seperti ini. Bukankah itu yang memperburuk situasi tuan muda? Apa yang lebih buruk? Bukankah begitu, tuan kecil? Tuan kecil. Kenapa kamu di sini? Kamu tidak di kamarmu. Tuan muda, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Sichuan, apakah dia menghukummu? Aku akan melampiaskannya pada Li Wei untukmu. Pemilik desa. Aku sangat senang menjadi tuan rumah pesta festival pertengahan musim gugur. Benarkah? Ayo, aku belikan kamu minuman. Wah, itu hebat. Tuan kecil, kita akhirnya dilaporkan hal-hal bodoh. Mana nyonya? Oh, tuan kecil, kamu juga tidak bisa minum. Silakan minum. Kami tidak mau. 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas. Maka kamu akan melihat. Aku tahu, ikuti aku. Aku bersedia setuju. Yang mulia. Kaisar. Tidak apa-apa. Jika kamu tidak datang, aku akan memberimu secangkir gadis elegan. Aku juga bisa. Ayo. Maka mari kita ucapkan selamat kepada tuan muda bersama-sama. Untuk menghormati tuan muda, selamat untuk saudara Zhang. Festival pertengahan musim gugur. Merindukan rumah. Orkestra tangan Ibu Yudas. Pesta istana festival pertengahan musim gugur. Jika aku bisa membantu 6 tuan untuk menanganinya dengan baik.
Atau kamu bisa bertemu dengan Tuan Shinagawa dan meminta hadiah. Reuni keluarga di istana. Terutama Tuan Muda tidak perlu khawatir setelah aku mencium mereka. Orang tuaku tidak bisa mengirim surat. Aku hanya bisa menyampaikan pikiranku padamu dengan cara kampung halamanku. Setelah Nyonya Sai tahu bahwa surat rumah tidak akan keluar, menurut aturan Jichuan, melawan bulan, gunakan kacang merah untuk menekan anggota keluarga di ambang jendela. Kirim kerinduan rumah. Si kecil khusus membuat surat. Silakan lihat. Bagus untuk mengetahui gerak-geriknya. Bukankah aku bilang jangan mengintip? Aku adalah kotak besar untuk melihat. Ya, orang-orang kecil tahu itu tidak baik. Tapi aku hanya ingin memberitahumu. Nyonya Joseph tidak sembarangan seperti dulu. Dia tidak menulis sesuatu yang berantakan. Hanya rindu rumah dan bilang kamu baik padanya. Tenangkan orang tua. Apa dia rindu rumah? Tentu saja. Setiap festival pertengahan musim gugur. Saat ini, Nyonya Saib keluar dari kamarnya untuk membuat band. Ya, mari kita lihat. Surat-surat yang dia tulis nanti. Kamu hanya memberinya alasan untuk mengatakan apa yang aku tulis. Hanya jangan biarkan siapapun mengenalmu. Ya, ngomong-ngomong, satu hal lagi. Aha. Keluarga hanya berkata. Keluarga setelah itu. Lakukan saja apa yang dikatakan Tuan Muda. Haha, kali ini kita harus cepat. Jika manajer Ju melihatnya, itu luar biasa. Tapi kamu saja, bahkan jika ketahuan, dan aku tidak akan mengkhianati. Ya. Apa yang terjadi di sini? Ini adalah panduan Tuan. Semua ini dilakukan oleh Nyonya. Tidak ada hubungannya dengan orang-orang kecil. Siapa yang melakukannya sangat penting. Nyonya Song, kamu baik-baik saja? Orang besar baik-baik saja? Lalu kemas dan tinju. Tuan kecil, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Kemarin kamu bilang Shinagawa akan memberimu pesta istana festival pertengahan musim gugur. Ya, bisakah aku menyerahkan ini kepada ayahku? Ahem, ini adalah kecelakaan. Tuan muda, kamu bisa tenang. Aku sudah memikirkan ini lama. Aku berjanji akan memberimu posisi yang tepat. Kreativitas. Ideku seperti ini. Bisakah kamu tolong? Ya. Kamu sangat baik, Tuan kecil. Kalau begitu aku akan sibuk dulu. Tunggu. Aku akan mengatur tempat pesta untukmu. Jangan khawatir. Terima kasih banyak, Tuan dan Nyonya. Rencana untuk menghapusku. Aku hanya terlalu takut. Aku tidak bermaksud.
Bagusah, kuku palusa, hei. Apakah kapal awan itu menyenangkan? Sangat menggemaskan. Hidangan ini sudah siap dengan baik. Kakak kedua. Kakak ketiga, masih agak awal. Kakak kedua. Kakak Kinom, ini pertama kalinya kamu mengadakan pesta pertengahan musim gugur. Tidak ada pengalaman. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi juga tidak bisa main-main. Kamu hanya ingin semua orang makan sambil berdiri. Ja, kakak K6. Kamu tidak melakukannya dengan baik. Sama seperti kami. Apakah kamu ingin Tuan Kawa-Kawa, Nyonya Kawa-Kawa, Dan pasangan suami istri tertua juga berdiri bersama. Pemilik kapal, Nyonya kapal. Ayah, baik, tidak ada upacara. Hei. Ayah, kakak Kinam. Ini untuk membuat kami berdiri di meja berikutnya. Gagal memahami perasaan orang. Bahkan kursi sudah disiapkan untuk. Ini adalah pesta yang mengalir. Nyonya Kawa-Kawa dan Nyonya. Kampung halaman Nyonya tamu memiliki makanan khususnya sendiri. Jadi pesta pertengahan musim gugur ini, kami meminta mereka menyiapkan hidangan khusus. Telah menjadi bayangan meja ini. Aku benar-benar tidak tahu bangsawan ini. Akan ada ujian untuk berbicara. Tidak apa-apa. Aku pikir ini menarik. Bibiku juga merasa menarik. Terus bicara. Ini adalah pesta umum. Lebih seperti makan malam keluarga. Keluarga makan. Jika kamu mengikuti aturan, kamu hanya bisa makan makanan di depanmu. Sebaliknya, itu terbatas. Setiap orang memiliki selera masing-masing. Ada yang suka manis, ada yang suka pedas. Jadi kali ini kami menyiapkan makanan lezat dari Jiujuan. Semua orang bisa memilih yang mereka suka. Anda bisa masuk ke toko. Nah, hei, bagus. Tuan Cuan, Nyonya Cuan, silakan pilih di sini. Aha. Ini enak. Oh, ini enak. Hei, lihat warnanya, Curuan. Anak muda ini suka makan. Lihat itu. Nah bagus. Oh, ini Tan Kawa. Ini dibuat oleh 5 tuan muda dan 5 nyonya muda bersama-sama. Nyonya Wu Xiao berasal dari Sancuan. Dan Cuan sering hujan dan lembab. Itulah sebabnya orang di Dancuan suka makan cabai dan merica. Digunakan untuk menghangatkan dan mengurangi kelembaban. Aku tidak menyangka kalian bisa melakukan ini. Aku tidak percaya mereka bisa bekerja sama. Hei. Kamu memotong ayam dadu ini terlalu besar. Sudah kubilang susah matanya. Kamu lakukan satu aku lihat. Aku bilang tidak mau. Banyak sekali omongan. Bagaimana bisa kamu menambahkan gula dalam makanan pedas? Berapa kali sudah aku bilang? Di halamanmu, kamu masak dengan gula, dan sirup setiap hari. Bisakah kamu berubah? Berubah? Orang Dancuan suka makanan pedas. Kenapa hidangan ini hanya cabai? Tidak ada merica. Apakah ini sudah diperbaiki? Cabai hijau Dancuan memang terkenal. Tapi tidak ada makanan seperti ini di Sincuan. Inilah sebabnya Cabai hijau ini sangat rentan terhadap kelembaban. Tidak mudah disimpan. Pengiriman dari Dancuan ke Sincuan. Kehilangan aroma pedas aslinya. Dari sini terlihat, transportasi darat Dancuan memang mendesak. Karena itu, sudah dikirim seseorang untuk menangani masalah ini. Setelah kunjungan lapangan mereka, bangun secepat mungkin. Ayah bijak. apa ini? Oh, ini dibuat oleh Hiso. Saya juga ingin mengundang Tuan dan Nyonya Chuan untuk mencicipinya. Ide buruk apa yang dimiliki si Tuan Nam? Apa yang harus kamu lakukan dengan pesta makanan Jiu Chuan?
Fang Ru tidak bisa memasak. Hao Jia, kenapa kamu tidak datang? Nanti, akan dikirim atas nama Fang Ru. Kenapa kamu tidak bersujud? Ini hadiah untukmu. Terima kasih Xiao Su. Naonya Xia. Istri sampingan Xiao Su kedua, Hao Jia, juga banyak membantu. Proses ukiran ini unik. Ini cerabak play dari Changchuan, kan? Ketiga, istri kecilmu juga dari Kuragawa. Ya, ayah datang, apel ah. Tembakan Jia, tembakan Jia. Kakak Haitang, kita tidak perlu di rumah. Ini hampir meluap. Pernah terpikir olehmu? Makanan selesai begitu cepat. Bisakah kita masih tinggal di dapur? Apakah kamu ingin pulang lebih awal untuk menghadapi wajah si ketiga yang mati? Haruskah kita menambahkannya untuk pindah? Kekurangan bahan di Changchuan. Hanya buah cerabak play yang paling terkenal. Ditambah buah-buahan khas lainnya. Aku membuat buah ini. Campuran Changchuan kering dan gersang. Pengembangan pertanian tidak mudah. Di masa depan, lebih banyak bantuan dibutuhkan. Haitang berterima kasih kepada Tuan untuk orang-orang Changchuan. Benar. Beberapa dari ini adalah ide kamu. Memasak adalah milikku. Tapi hidangan ini disiapkan oleh semua orang. Bagus sekali. Ingin hadiah apa? Gadis kecil itu berani meminta izin dari Tuan Sichuan. Setelah festival pertengahan musim gugur, gadis kecil itu bisa bertemu keluarganya. Tepat. Hahaha. Terima kasih, Tuan. Baiklah, semua orang ambil makanannya. Makan dengan panci ke toko. Ya. Kamu pilih. Kenapa pangsit goreng Wu Xiaozhu belum datang? Haruskah ada pertengkaran? Pesta yang diadakan oleh 6 pasangan muda hari ini. Ceritanya berbeda. Sangat menarik. Kalian berdua punya hati. Inilah yang seharusnya dilakukan anak seorang menteri. Aha. Setelah istana setiap hari seperti hari ini sibuk sekali. Begitulah rumah seharusnya. Baiklah. Semua tidak perlu kaku. Nikmati saja. Ayah, anak menteri dengan harga murah di dalam. Bersulang untuk ayah dan ibu. Semoga keluarga melindungi kedamaian. 4 lautan naik datar. Ups. Anakku dan Begonia juga bersenang-senang. Untuk ayah dan ibu. Hei. Anak-anakku juga menghormati ayah dan ibuku. Aha. Mainem. Apakah itu ibumu yang melahirkan dan istrimu? Kenapa aku tidak ikut denganmu dan memberinya toas? Dia tidak akan mau aku pergi. Jo, aja bayangkan. Semoga festival pertengahan musim gugurmu sehat dan sejahtera. Ayo, semuanya. Nah, anak baik, pergi makan kepiting. Kalau tidak bernyanyi, taruh 2 panci lagi. Nah, setiap festival pertengahan musim gugur, keluarga kami berkumpul di halaman untuk barbecue. Tidak tahun ini. Selalu merasa sedikit kurang. Apakah kalian berdua sudah makan cukup? Aku tunjukkan. Wah, itu luar biasa. Bagaimana cara belajar? Nah, kipa demi kipa. Dengan lembut. Segera. Apakah kamu yakin membacanya dengan benar? Mereka membawa serangan api sendiri. Tidak salah. Tunggu saja. Pertunjukan akan segera dimulai. Bau banget, Zupa. Aku juga mau. Jagung dan jagung, juga nasi. Ambil semua jagung dan kebabnya. Enter. Wah, kenapa apinya besar sekali?
Wah, bukankah ini bencana tambang besi? Pergi dan padamkan apinya. Selamatkan mobil. Jangan naik. Ambil itu dan bawa. Wah, bagaimana caranya? Aku, kamu. Mini Cina Selatan. Ayo, bantu aku, ayo. Aku hampir membantumu. Hei. Hei, apa yang kamu lakukan? Apa yang baru kamu lakukan? Menurut hukum pujian, seharusnya bertanggung jawab berat. Ya, Li Wei, ibu tiri, sengaja membakar. Membahayakan publik adalah kejahatan berat. Dia harus diusir dari istana. Wah, kenapa apinya besar sekali? Ini blok besi, bukan. Gadis Songwu berpikir untuk cepat menghasilkan. Aku sudah memikirkannya lama. Usir aku dari istana. Dan Nyonya, aku takut seseorang telah menyentuh arangku. Hanya beberapa potong arang. Bagaimana bisa menyebabkan api sebesar ini? Ini aneh. Dan Nyonya, Hei, jangan lihat aku dengan pandangan kotor. Aku tidak punya ibu baptis. Lihat, Li Bei. Dia melakukan kesalahan. Dia bahkan memfitnahku. aku hanya meminta kamu dan Nyonya. Nona Song, kenapa terburu-buru? Aku mendengarkan kata-katamu. Angin tahu kamu akan mengatakan itu. Kamu selalu punya pikiran. Kamu tahu hubunganku dengan saudara kandungku. Pasti ingin menuangkan air kotor padaku. Pikiranmu cepat menghasilkan. Juga bawa barang untuk menggorengku. Tidak melukai siapapun. Aku tidak membakar apapun. Ambil masalah ini. Bibi. Tapi Li Wei, kamu yang membawa api ke istana. Apakah aku hari ini berani melanggar larangan? Aku tidak tahu apa lagi yang akan terjadi hari ini. Akhir, kamu harus ingat baik-baik. Cukup pukul 10 papan. Kamu bisa yakin. Pesta hari ini, perangkanaan Li Bei berjasa. Jasa dan kesalahan, menurutku, tidak perlu berdebat. Mulai sekarang, Li Wei dilarang meninggalkan istana 6 tahun. Lalu bebaskan dia dari hadiah. Itu saja. Ya. Kamu pukul aku. Aku bisa dipukul. Jangan bebaskan anakku. Aku ingin melihat keluargaku gugup. Bagaimana kamu mendisiplinkan istri dan selirmu? Magna Naonya Chuan. Dia juga berani membantah. Ada yang salah. Bukan hanya dia yang dihukum. Seharusnya masih ada. Kamu. Itu bukan urusannya. Anakku tahu salah. Bagaimana dengan pangeran kecil? Li Wei. Hei, kamu ini, ada apa denganmu? Jelas-jelas, kamu yang salah. Kamu membuatnya begitu banyak masalah. Aku bilang kamu. Hanya tidak membongkarmu. Adalah memberimu cukup muka. Jangan terlalu beruntung. Apa yang kakak Zen katakan padamu? Kita tumbuh bersama. Kamu tidak percaya padaku. Masih mengatakan kata-kata berat seperti itu padaku. Bau mesiu di botol emas belum hilang. Li Wei membatasi kamu. Bermeditasi di rumah. Aha. Ups. Nyonya Samping. Nyonya Samping Tut. Kenapa kamu tidak pegang lampunya? Tuan kecil, aku khawatir kamu lapar. Aku khusus memesan dapur untuk memasak mie. Oh, bagaimana aku bisa menangis seperti ini? Nyonya Samping, kalau begitu, ini.
Aku minta maaf. Aku minta maaf. Masih tidak bisa menyelamatkan lukamu. Aku benar-benar minta maaf. Aku yang berani membawa daging ke istana. Tapi aku bersumpah orang lain yang melakukannya. Aku tahu. Kamu tahu, Nyonya Samping, Tuan kecil percaya padamu. Juga untukmu masuk ke klan gadis lagu. Nona Song itu adalah hati Nyonya Hi. Mungkin Tuan muda akan dimarahi lagi. Hanya, itu saja. Jangan dengarkan omong kosongnya. Menangis lapar. Ayo makan mie. Kenapa sisi ini begitu panjang? Mi panjang umur. Tentu saja panjang. Mi panjang umur. Siapa yang ulang tahun hari ini? Aha, Mungkinkah? Sayang, ini ulang tahun Tuan muda. Ulang tahun Tuan kecil ini pasti di festival pertengahan musim gugur. Bertahun-tahun. Kesuksesan baru, naik turun. Tidak ada hati nurani. tidak ada yang ingat. Kenapa tidak bilang lebih awal? Itu. Oh, aku sudah makan. Kamu makan lagi. Panjang umur aku tidak bisa makan. Kamu harus makan jika tidak minum. Kamu makan telurnya. Shangguan, Shangguan, Shangguan. Hei, lihat. Mari kita lihat apa ini. Dang dang. Silakan makan bandnya. Kamu mencoba meracikiku sebagai petugas. Pa. Jangan bicara omong kosong di hari besar. Cobalah. Diisi dengan cabai. Kamu tahu kan bagaimana kamu suka saat aku membiarkan dapur yang melakukannya? Kali ini cukup hati. Aha. Tapi festival Sinchuanmu benar-benar terlalu membosankan. Di Dancuan kami akan makan hotpot bersama. Bisa bahagia. Dan aku serta adikku selalu membiarkan para pekerja. Membiarkan mereka punya banyak uang untuk liburan. Apakah orang Dancuan terutama suka bermain ukiran kuda itu? Ya, kami punya kartu yang disebut pertarungan berdarah sampai akhir. Kamu harus memenangkan kartu terakhir untuk bisa meninggalkan meja. Biasanya, kami juga suka memilih telinga dan melakukan terapi ikan. Dan perubahan wajah. Perubahan wajah adalah favoritku. Kamu suka nonton adegan perubahan wajah? Aha, Aku pikir kamu hanya suka menonton drama bela diri itu. kamu tidak mengerti. Drama perubahan wajah dan cuan adalah yang unik dalam drama. Masa depan, kamu akan kesempatan untuk pergi ke depan. Aku mengajakmu untuk melihat. Kami dan cuan adalah tuan wanita. Tapi hidup sangat mudah. Tidak seburuk yang kamu pikirkan. Jadi sepertinya. Saat aku bias. Ini enak dan lezat. Lezat. Kamu bahagia. Menu hari ini tidak boleh diungkapkan. Mulai. Ja. Tanggu. Hei. Ini adalah hidangan baru dari dapur kecil 6 tuan muda. Iya, ada. Ada apa? Misterius menyiapkan hadiah untukmu. Ayo, buka. Oh, 6 tuan muda menambah tahun dan berkah.
Ayo ke sini. Aku menariknya. Nyonya kami sangat kuat. Apa saja? Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Sup ini dimasak oleh Koki Liu. Ayo, Ada Panel. Tampakin Kyuka. Hidangan sampingan dan udang ini dimasak oleh saudara Kamio. Dan di sisi ini ada layar giok dan lampu giok. Tolong aku. Aku menunggu. Tidak. Kalian pergi ke sana. Tolong, semuanya. Sayang sekali kita tidak makan udang. Hari. Dulu, aku pikir bintang laut. Tapi udang ini enak. Sungguh. Aneh untuk dikatakan. Sepertinya sejak aku bertemu denganmu. Semua yang dulu rasanya tidak enak sekarang menjadi enak. Terima kasih banyak. Ya, ngomong-ngomong, itu terjadi padaku juga. Aku juga punya hadiah untukmu. Kasih aku hadiah. Aku tidak melahirkan lagi. Bagaimana kamu datang? Menerima suratmu dari rumah. Mengetahui kamu rindu rumah, kami datang. Buku sampah. Ngomong-ngomong, satu hal lagi. Setelah keluarganya menerima surat, bawa mereka ke gerbang baru. Tuan muda, kita punya kuil. Keluarga Nyonya di sini tidak bisa masuk istana. Nyonya tidak tahu. Sebelum festival pertengahan musim gugur, Tuan muda tahu kamu rindu rumah. Orang kecil khusus melanggar aturan. Kirim suratmu ke rumah. Melanggar aturan lagi. Bawa keluargamu ke istana untuk menemanimu liburan. Jadi, Ayah mertua dan ibu mertua. Ayo pergi. Aku ingin mati. Aku duduk di teh. Kakak, kamu benar-benar bisa membuat masalah. 6 pembunuh tuan sedang membantu kami menjemput Shinagawa. Sebenarnya bisa menjadi waktu yang baik untuk masuk istana. Ini bagus. Kamu membuat keributan di istana tahun baru. Kita harus menyembunyikan makanan di gerobak keledai tanpa memberitahu siapapun. Masuk seperti pencuri. azabnya membunuhku. Beri aku untuk menekan. Apakah dia baik-baik saja? Sayangnya, grup ini terlalu. Oh, hati-hati. Kenapa Leng Jun tidak memberitahuku lebih awal? Aku ingin tetap tenang. Tapi menantuku. Siapa namamu? Panggil Tuan Muda. Oh, ini keluarga. Banyak sekali aturannya. Dia menikahi Wei kecil kita. Itu bukan menantuku. Hah, dak. Lalu apakah aku harus memanggil kakak ipar? Ja, kakak kipar. Lihat. Kita menandai kelahiran Tuan Muda. Menantu, ulang tahun. Aduh, kenapa tidak bilang dari tadi? Menantu, aku harus memberikan kesan yang baik. Keluar can flood piku. Dari mana datangnya vlog itu? Di mana mencarinya? Hei, kamu Amble. Waduh, jangan sebutkan itu. Ambil saja. Ini kebiasaan kita. Wu Shenqian menerima retik. Benar, harus dipegang. Haha, kalau begitu aku terima. Terima kasih untuk kalian berdua. Wei kami memberitahuku. Bilang kamu sangat baik padanya. Lauli dan aku tidak punya harapan lain. Hello, kalian berdua. Kami bahagia. Akan ada kesempatan di masa depan. Datang ke Jichuan dengan Wei untuk bermain. Lauli, jangan pikir kami dari desa. Pulang saat kamu pergi. Aku minta Lauli membuatkanmu makanan. Bao Sun akan membuatmu gemuk dengan sia-sia. Kamu biarkan dia makan dulu. Makan mie. Kamu tahu Wei kami. Kenapa dia bisa membuat mie dengan sangat enak? Itu semua diajarkan oleh Lauli. Jadi lain kali kamu pergi, pastikan Lauli membuatan makanan. Kelahatannya enak. Satu lagi. Terima kasih. Wah, aku penasaran apakah Tuan Muda tidak akan makan malam bersama keluarga Nyonya. Aku sudah memikirkan ini selama berbulan-bulan. Kakakmu, apakah aku angin barat laut? Reuni keluarga mereka jarang terjadi. Alam punya banyak hal untuk dibicarakan. Biarkan mereka makan dengan enak. Yang paling bergizi, nutrisi. Mulai. Gadis bodoh, sampai hari ini. Dia pikir ini adalah mimpi.
Mimpinya terbanggan. Kamu bahkan tidak pergi ke draft bodoh itu. Aku masih tidur di tempat tidur kecil di rumah setiap hari. Dia benar-benar luar biasa tentang Xiao Chang. Kamu lab. Vivian. Sinchuan aturan begitu banyak, tidak nyaman. Ayah tidak bersamamu. Kamu sendirian. Jika ada keluhan, beritahu ayah. Benar? Potong uang bulananmu 50. Li Wei dihukum dan tidak boleh keluar dari 6 tuan muda. Istana kerajaan membatalkan hadiahnya lagi. 6 tuan muda mengganggumu. Beritahu ayah Ting Ting. Hingjiang Tai Ketang Potong. Juga berani menjatuhkan Tuan Sinchuan. Tenang. Buat keluarga kami Wei lebih sulit. Kakak ipar benar-benar jahat padamu. Aku pukul dia. Baik. Kamu. Ibu ayah, aku hidup dengan baik. Benarkah? Kamu tidak boleh berbohong kepada orang tua. Benar, aku punya teman baru di sini. Juga menyerang rekan kerja. Dan pemilik yang baik untukku. Aku benar-benar hidup dengan baik. Oh, kamu bisa tenang. Aku hidup dengan baik. Baiklah kamu bilang begitu. Orang tuaku lega. Ah, tapi ya, ibu, ini bisa diletakkan di depan. Jika ada yang mengganggumu, Atau kamu merasa tidak adil. harus beritahu kami. Aku mau kasih tahu sesuatu. Apa yang ayahmu katakan tadi tidak salah. Ibu dan ayah tidak punya keahlian lain. Mantra dan potong tubuh ini juga ingin menarik omong kosong itu dari kuda. Juga bilang kalau aku. Kata-katamu bahkan lebih menakutkan. Apakah karaktermu? Hei, makan cepat. Makan, makan, makan. Makan lebih banyak ikan. Paling bergizi dan tidak bikin gemuk. Ini juga bukan cara untuk hal-hal. Apakah orang tuamu ada di sana? Ini tidak. Aku yang akan melakukannya, atau aku yang akan melakukannya, atau aku yang akan melakukannya. Hal-hal mulai karena aku. Aku seorang pria. Hal seperti ini wajar saja aku. Itu adalah pertama kalinya. Para gadis sama saja. Aku yang akan melakukannya. Aku yang akan melakukannya. Oh, Kang, jangan bilang kamu adalah tuan kecil. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lalu tidur bersama. Jadi, kita bahkan tidak perlu belanja di lantai. Lalu tidur. Aku akan mematikan lampu. Tinggal nyalakan. Bagus. Jika kamu tidak bisa tidur, kita bisa ngobrol. Bau, makan lebih banyak, kamu tahu. Tumbuh besar dan hidup lebih sedikit. Hai berdua dan ibu berdua.
Sedikit hati Xiaosu. Kepala sekolah, tolong. Terima kasih banyak. Ayah, bukankah ini cairan Yinchuan favoritmu? Hei, ada penggemar baru. Nyong, apakah ini roge dari Yanchuan untukmu? Wah, kakak ipar, apa yang benar-benar mau kamu lakukan untuk adikku? Janji ini Beberapa hal di luar tubuh mana yang baik untuk orang. Juga kakak ipar dipanggil mulut lancar Kamu bahkan tidak bisa membiarkan adikmu turun ke bisnis. Kenapa kamu tidak langsung meneleponnya untuk menguji kakak iparnya? Baiklah. Kita tidak bisa melakukan ini. Peraturan baru sangat ketat. Kamu tidak harus selalu seperti kami. Akan sangat konyol jika terus berbicara. Tuan muda ke-6, kamu tidak keberatan. Alasan utamanya adalah kami tidak menguji pernyataan ini di Jichuan. Ayahnya sangat mencintai gadis itu. Lebih banyak kata. Xiaosu, mengerti kekhawatiranmu. Aku akan mengingatnya. Itu bagus untuk dikatakan. Heng Cheng Xin Chuan Xiaoxiu. Bisakah kamu membantu gadis kami di Jichuan menjadi seorang wanita? Orang-orang di Sinchuan tidak tahu bagaimana menghargai Wei saya dengan baik. Karis. Jika seseorang mengganggumu, beritahu keluarga. Ayah akan berjuang sampai hancur. Sinchuan, kenapa kamu bicara begitu banyak hari ini? Orang tua, kamu bisa tenang. Tuan muda ke-6 memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya juga akan menjaga diri sendiri. Kamu lab. Kamu sudah dewasa. Jaga baik-baik orang tua di rumah. Kamu tahu? Gunakan kamu untuk mengatakan. Ayah mertua dan ibu mertua. Xiaosu berjanji akan melakukan yang terbaik. Li Fai, tolong tenang. Aku hanya meminjamkanmu untuk berakting. Jangan dengarkan omong kosongmu. Jangan menjadi orang yang kuat dalam kata-kata. Pendek dalam tindakan. Ikuti ajaran ayah mertuaku. Tuan muda, sudah larut. Gerbang istana harus segera dibuka. Jika kamu bertemu seseorang dari istana, kamu akan dalam masalah. Jika tidak baik, itu baik. Kami pergi sekarang. Oke, pergi sekarang. Fei Fei harus menjaga diri dengan baik. Apa yang bisa aku lakukan untuk ibuku? Jangan memikirkan kami. Kami akan baik-baik saja Aku ada sesuatu untuk mengirim pesan ke ibuku. Tolong, Tuan muda. Kakak Didi Muja. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan pada ibuku. Oke, ayo pergi. Ayo pergi. Ucapkan selamat tinggal pada saudariku. Jangan khawatir tentang kami. Ini dia. Ember 2 sudah tertutup. Jalan, 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 jalan. Lain kali. Pasti sudah melihat angin dan cahaya. Kau telah mengambil raja sederhana itu. Ayah, tenanglah. Anak ini tak salah. Sudah berapa lama kau menikah? Dia marah dan kembali ke keluarga ibunya. Bagaimana kau melakukannya? Tahukah kau bahwa saudara perempuan Shangguan Ji adalah Master Sichuan yang sederhana? Masih tahu atau tidak sengaja? Ayo, berhenti menilon. Ayo, katakan. Bagus. Sebenarnya hari itu. Aku masih punya satu permintaan yang tidak baik ini. Aku tidak tahu apakah aku bisa berjanji. Katakan. Baiklah, apa itu? Maksudku. Bisakah kau setuju denganku tentang ini? Aku hanya mengambil satu. Kita berdua saja. Dan kemudian kau sendiri. Bagaimana kau ingin bahagia? Jangan pernah goyah posisimu, oke?
Oak. Sangat bagus. Membuatku hampir mati ketakutan. Kau terlalu bahagia. Shangguan terlalu adil. Aku memberitahumu. Hei, kau tidak tahu. Saat itu, Nyonya Chuan menemukan aku dua wanita dari Yan Chuan. Wah, itu benar-benar UPS. Tidak heran mereka semua mengatakan itu adalah tempat terbaik untuk wanita menikah. Semua orang seperti rumah yang baik. Wah, Itu lembut seperti air. Gadis lain dari Yin Chuan juga baik. Suara lembut. hei. Kalau tidak kau lihat, Jika kau tidak ingin mengambil selir, kan? Aku mencintaimu. Pergi dari sini sekarang. Keluar dari istri selirku. 24 malam itu. Aku patahkan kakimu. Itu yang terjadi hari itu. Kimation terbalik. Kamu kembali ke Tankawa sekarang. Segera bujuk lembah sungai kembali. jangan kembali ke sana jika tidak bisa membujuknya. Ya, jika itu membuat Tuan dan Chuan marah. Menyebabkan kampanye dua kekuatan. Jadi bawa kamu untuk bertanya. Aku akan pergi sekarang. Perintah Tuan Shinagawa untuknya Liu Shaosu menjadi tuan rumah pesta istana festival pertengahan musim gugur. Jasa besar, kebajikannya jelas. Jadi tangkap 6 tuan muda Yin Shen. Pergi ke Danchuan untuk berkoordinasi dengan 5 master besar. Kamerahan Guntur Infanta Shidanchuan. Agar tidak memperburuk persaingan antara dua sungai. Berangkat di siang hari. Putra Menteri untuk menerima perintah. Tuan memiliki pesan. Saat ini, pengendalian banjir Danchuan telah selesai. Kehidupan rakyat juga telah kembali normal. 6 tuan muda bisa pergi melihat situasi. Ya, aku punya satu hal lagi untuk ditanyakan. Kupon ini cocok dengan keluarga wanita yang tepat. Kepala Wang membawaku ke penjara. Tolong, Tuan, jelaskan larangan Ji Chuan atas kaki Li. Biarkan dia pergi bersamaku. Tuan, bijaksana telah lama memikirkan simpul Yan Ming ini. Jika 6 tuan muda memiliki niat ini, Jadi lakukanlah. Terima kasih Tuan Sheng untuk pensiun. aku tidak menyangka Wu Shaosu baru saja mengakui. Segera akan ada urusan besar seperti ini. Kemas barangmu dan pergi ke Danchuan. Ya, Oh, susah 6 saudara dan 6 saudari untuk menemaniku melakukan perjalanan. Kamu baru saja menikah. Hanya memikirkan istri selir. Pisau di kepala warna. Kamu adalah senjata. Kamu luar biasa. Camel. Oak. Ini kamu sebutkan mulut. Tidak menyangka satu kata bisa mengusir diriku sendiri. Shangguan marah hari ini. Wu Xiaosu harus pergi memujuknya. Jangan lakukan ini lagi. Sangat sulit baginya tinggal sendirian di Xinjiang. Ya, Oke, aku mengerti. Kakak, taruh garisku di situ. Ups. Itu dia. Aku akan anggap perjalanan ini sebagai liburan. Ayo ke Danchuan untuk bertaruh kuda dan makan makanan pedas. Rasakan perasaan romantis kampung halaman menantu yang berlebihan. Ayo. Hei, bawa ini bersamaku. Hei. Tanah liar Nanchuan ini. Kupikir aku akan bepergian sepanjang jalan. Ternyata bahkan tidak ada toko. Akhirnya kami punya hotel. Oh. Guru, ayo, silakan duduk. Hei, Xiaolan, ayo, ada yang bisa kubantu? Beri aku giok putih tanpa cacat. Apa? di luar ini tidak disebut giok putih tanpa cacat. Kacau. dia mau tangan. Wah, dipilih tangan. Istriku mengajariku beberapa kata dokumenter diam-diam saat dia di Tang Dinasti. Tangon. Oda kam. Ada saja. Satu lagi, ada gankun di dalamnya. Apa? Hei, Bakpao. Bakpao kecil. Akhirnya, satu lagi nektar giok ini. Cepat, aku kelaparan. Bukan begitu cara mengatakannya. Apa yang kulakukan dengan gadis ini? Apa yang dia bicarakan? Kamu harus terbang ke bawah. Kupikir dia mau minum. Bukan anggur. Hei, yang putih itu, tahu kental itu. Tahu suka. Yupes. Tahu sutra adalah tahu sutra. Juga nektar giok cair.
Kupikir itu bunga otakmu. Kenapa dia bersikap seperti ini? Saat di halaman. Tidak pernah mendengar nama-nama kacau ini. Namanya terlalu kuno hingga terlihat misterius. Aku hampir mengubah semuanya. Kita datang. Hei. Hei. Tidak. Bukan itu pangsit yang kita mau? Ini pangsit. Begitulah cara mereka mengolah pangsit ini. Ini namanya tangan minyak merah. Silakan masuk dulu. Kakao Kong. Ya, ya. Wah, oh Pettis. Hei, tidak, wow. Ini, coba ini. Ini seharusnya cukup pedas. Kasih aku yang merah, kupikir gula merah ini adalah cabai. Begini cara membuat tahu bunga. Gimana buatnya pedas? Jangan makan kalau tidak tahan pedas. Pria tidak bisa makan cabai, dan tidak bisa melahirkan wanita. Ya, bakpao ini putih dan putih seharusnya tidak pedas. Ya. Bakpao tidak pedas. Oh. Aha. Pria ini hancur. Musim semi tunggal ini benar-benar berbeda dengan tahun baru Imlek. Wanita bebas keluar tanpa mengenakan emuli. Susahnya kau menemaniku berlari sejauh ini. Ayahku bilang padaku, orang harus bepergian ribuan mil. Lihat bagaimana orang hidup di tempat lain. Kemudian saling belajar dan jalani hidupmu sendiri. Bagus sekali datang Istana batu bergerak dibangun di atas air. Mobil tidak bisa masuk. Hanya dengan perahu. Susah sekali dua tuan muda dan nyonya samping. Ayo kita jalan 2 langkah. Ayolah, hidup. Cepat masuk istana untuk makan. Aku kelaparan. Pergi. Hey, betapa ramainya kalian. Sejak awal di buku Jiu Chuan, aku melihat anginnya tenang. Benar bahwa pria dan wanita sederhana akan bermain di tepi air. Sepertinya banjir sudah teratasi. Itu wajar. Tuan muda sendiri memberikan saran. Tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikannya. Tuan muda, Shou Ming, Shou, obat untuk menyembuhkan penyakit. Tangan ke tangan. Lingkaran sukses sempurna. Omong kosong. Tidak jelas. Seharusnya mengirimmu ke sekolah. Hei, manajer Su benar. Little Lord sedang serius berpikir. Apa yang dibutuhkan orang-orang yang terkena dampak di sini? Itulah sebabnya aku menemukan solusi. Apa ini? Wow. Ups. East. Sudah waktunya untuk kerja. Gadis di sini benar-benar lembut. Lihat ke sisi ini. Tidak ada yang boleh pergi hari ini. Aku harus bertarung sampai akhir. Apa ini? Iya. Ini sangat menakutkan. Henggil Lebiumu. Ini terlalu kejam. Pria ini, nyonya,